Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7 hari ini kita akan melanjutkan materi seni budaya. Hari ini kita sudah memasuki bab terakhir, yaitu seni teater. Jadi pada semester ganjil ini ada 4 bab yang kita pelajari. Yang pertama bab apa dulu? Seni rupa. Yang kedua seni musik. Yang ketiga seni tari. Yang keempat seni teater. Hari ini kita akan menyelesaikan materi kita di bab seni teater. Ya, istilah teater mungkin kalian sering mendengar ya, istilah teater. Biasanya ngomongnya drama. Biasanya orang bilang itu drama. Drama itu sama seperti teater. Sekarang yang perlu dipahami pengertian dulu. Pengertian fragmen. Fragmen itu istilah lain dari teater. Yang pertama fragmen. Ya, fragmen. Pengertian fragmen bisa digarisbawahi di bukunya. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan cerita lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Jadi nanti ya, dalam pengertian fragmen ini adalah pementasan, sama seperti teater ya. Pementasan fragmen juga sering disebut dengan pementasan teater dengan durasi yang singkat. Teater dengan durasi yang singkat. Jadi waktunya singkat. Itu namanya fragmen. Jadi fragmen itu teater dengan durasi yang singkat. Jadi waktunya singkat. Ceritanya sederhana. Contohnya, misalkan pada cerita yang sering kalian dengar, legenda, cerita tentang Malin Kundang. Ya kan? Kalian kalau mendengar cerita tentang Malin Kundang, apa yang ada dalam pikiran kalian? Cerita tentang apa Malin Kundang itu? Anak durhaka. Contohnya pada cerita Malin Kundang, kalau kita praktekkan pada fragmen, kita buat fragmen teater singkat, berarti kalian bisa bercerita. Yang pertama ada seorang ibu tinggal dengan seorang anak. Karena perekonomiannya yang kurang, kemudian si anak tumbuh dewasa, dia punya keinginan untuk merantau di luar kota, mau mencari pekerjaan untuk memperbaiki perekonomiannya. Ya, jadi ada komunikasi, ada percakapan antara ibu dan anak, kemudian anak pergi merantau. Ya, kemudian di situ bisa diceritakan posisi anak ketika merantau, karena keulatannya, karena kegiatannya, akhirnya si anak ini bisa berhasil, sukses. Nah, bisa kalian praktekkan si Malin Kundang sudah sukses. Setelah itu tumbuh dewasa, kemudian dia punya istri. Setelah menikah, si Malin Kundang ini kembali ke desanya dan bertemu dengan siapa? Dengan ibunya. Ketika bertemu dengan ibunya, si istri bertanya, ini siapa? Kemudian Malin Kundang tidak mengakui bahwa itu ibunya. Kenapa? Karena dia malu, ibunya hanya orang desa, tidak mampu. Akhirnya dia tidak mengakui itu ibunya. Kemudian ibunya saking sakit hati, dia mengutuk si Malin Kundang menjadi batu. Ya, itu jadi bisa dipraktekkan sebagai fragmen teater singkat seperti itu ya. Itu namanya fragmen. Kemudian kalau pengertian teater itu sendiri, teater itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu apa? Teatron. Itu digarisbawahi le Mas. Teater itu berasal dari kata teatron. Teatron itu artinya apa? Tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan. Jadi kenapa disebut teater? Ya karena memang di dalam teater itu ada pertunjukan. Ya, ada pertunjukan, tempat pertunjukan. Ada juga yang mengartikan gedung pertunjukan. Jadi intinya teater itu adalah sesuatu yang dipentaskan di atas panggung. Nah, ini arti bahasa teater menurut
bahasa. Kemudian pengertian teater, ya masih pengertian teater ya, menurut bahasa ini sambil dicatat. Jadi sampean punya catatan dan ketika saya cek bukunya, kalian dapat nilai bagus. Teater tadi menurut bahasa ini. Kemudian teater itu ada mempunyai arti sempit dan ada mempunyai arti luas. Dalam arti luas, teater dalam arti sempit ataupun dalam arti luas. Teater dalam arti sempit artinya kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas disaksikan oleh orang banyak. Ya, jadi kisah hidup yang ditampilkan dan disaksikan oleh orang banyak. Ini namanya teater. Kemudian kalau secara arti luas, apa itu teater? Segala tontonan yang dipertunjukkan di depan umum. Ya, di depan orang banyak. Pertunjukan di depan orang banyak. Ya, ini pengertian teater menurut arti sempit dan luas. Jadi teater menurut arti sempit itu kisah yang ditampilkan, kisah seseorang yang ditampilkan di depan orang banyak. Secara luasnya, teater itu ya pertunjukan di depan orang banyak. Itu pengertian dari teater. Ya, dipahami itu. Kemudian teknik dasar dalam mempraktekkan teater. Ketika kalian ingin berakting bagus, ya, perlu dilakukan yang pertama olah tubuh. Ya, olah tubuh itu meliputi apa? Olahraga. Jadi seorang aktor, seorang aktris, ya, aktris kalau laki-laki kan aktor, perempuan aktris. Ketika dia ingin berpenampilan atau berakting bagus, harus melakukan olah tubuh, olahraga. Karena badan yang fit, badan yang sehat ketika berakting juga bisa maksimal. Olah tubuh, olah suara. Ya, olah tubuh itu mulai dari kepala, tangan, ya, bagian kaki, bagian tubuh semua harus olahraga. Kemudian olah suara. Seorang aktris harus bisa olah suara ketika mengucapkan a, i, u, berlatih, jelas. A, i, u, e, o. Jadi harus bisa mempraktekkan olah suara. Kemudian yang terakhir ada olah rasa. Olah rasa dalam teater, konsentrasi. Ketika kalian jadi orang jahat, berarti harus bisa berakting menjadi orang yang jahat. Ya, imajinasi, berpikiran. Ketika kalian sedih, ya berpikiran bahwa kalian dalam kondisi sedih seperti apa ekspresinya, bisa total. Ingatan, emosi. Ya, jadi harus bisa mengontrol perannya kalian sebagai apa. Kalau berperan sebagai orang yang bersifat baik, ya, atau antagonis, berarti harus berakting galak. Kalau menjadi orang yang baik, protagonis, kalian harus lemah lembut. Ketika sedih ya harus sedih, ketika gembira ya gembira total. Bisa dipahami ya? Ini hal-hal yang perlu dipahami pada seni teater. Jadi teknik dasarnya ada apa saja? Olah tubuh. Meliputi apa saja tadi olah tubuh? Bagian kepala, tangan, badan, kaki. Olah rasa, olah suara. Olah suara di situ apa saja? Tekanan pada kata a, i, u, e, o. Olah rasa meliputi konsentrasi, imajinasi, dan emosi. Itu saja untuk teknik teater. PR, tolong yang di depan maupun di sini. Halaman selanjutnya, ya, PR-nya merangkum ini. Merangkum dilihat di buku dari halaman 34 sampai halaman 39. Semua kerjakan dan uji kompetensi halaman 40 juga dikerjakan. Semua tugas harus dikerjakan. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.